Halo sahabat YouTube, jumpa lagi ya dengan kita di saluran YouTube Floren Channel. Selamat pagi, siang, sore, malam buat sahabatku semua dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Oke teman-teman, terima kasih masih tetap setia di saluran YouTube Floren Channel. Lama kita nggak upload ya. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang RE King ya. RE King, apa yang akan kita bahas? Kita akan menelisik kalau teman-teman punya motor RE King terus kasar mesinnya, apa yang perlu kita perbaiki dan apa-apa sih alat-alatnya yang harus diganti. Nah, untuk kali ini kita akan ulas tentang estimasi biaya perbaikan untuk RE King ya teman-teman ya. RE King, jadi kalau untuk RE King yang saya tangani ini dia kasar ya, kasar. Jadi kita lakukan overhaul, jadi belah mesin. Nah, langsung aja teman-teman ya, nggak usah pakai lama, langsung aja kita ke TKP. Jadi teman-teman, untuk RE King sendiri ya, itu kalau mesinnya kasar itu rata-rata hanya ada di piston satu ya, piston sama stang seher atau connecting rod. Nah, untuk kali ini kita lakukan remer ya teman-teman ya. Kebetulan piston ini sudah overseasnya di atas 200. Jadi dia pakai 250 overseasnya aja. Jadi kemarin 225 kita naikkan ke 250 ya. Masih bisa teman-teman ya. Masih bisa. Tapi ya kak, ini hanya untuk harian ya, motornya untuk harian, bukan untuk balap. Kalau untuk balap kayaknya tipis sekali, dibikin 250 itu tipis sekali. Nah, piston yang ada itu hanya ya merek-merek tertentu. Jadi kalau yang asli di atas mentok ya overseas itu 100 ya teman-teman ya, yang asli itu. Jadi selebihnya di atas 100 itu adanya yang KW, yang imitasi. Nah, kita pakai NPP ya teman-teman ya. Ini overseasnya 250. Lanjut ya teman-teman, stang seher. Nah, stang sehernya sendiri ini juga kita ganti karena kondisinya sudah kocak ya. Jadi alangkah baiknya untuk diganti seperti itu. Kemudian kita lakukan penggantian di bearing askrek ya, bearing askrek atau bearing askrek. Jadi bearingnya juga kita ganti kanan kiri. Nah, itu pokok utama di RE King teman-teman ya. Pokok utama yang menyebabkan RE King ini kasar. Bearingnya yang satu juga kita ganti. Nah, saya tadi sudah jelaskan ya untuk penggantian spare partnya yang RE King kalau misalkan mesinnya kasar. Nah, kita akan sekarang estimasikan apa-apa aja yang diganti dan biayanya berapa sih gitu loh. Yang intinya yang di situ. Oke. Kita sudah bikin skemanya teman-teman ya. Kita sudah bikin skemanya yang akan kita ganti ya. Jika teman-teman punya RE King mesinnya kasar terus planning bongkar mesin ya, kurang lebih inilah teman-teman ya yang teman-teman siapkan. Satu yaitu stang seher tadi ya sudah diganti. Piston kit ya overseasnya tergantung berapa overseasnya. Kalau ini tadi overseasnya 250. Jadi bearing askrek ini nomornya 6304 sama 605 itu kanan kiri wajib diganti. Kalau belah mesin itu wajib diganti. Kemudian kita lakukan remer, press stang seher. Kemudian yang kita butuhkan yaitu lem tribon ya teman-teman ya, untuk posisi crankcase tengahnya. Kemudian kita juga wajib periksa yang namanya produk kopling karena sudah dibelah mesinnya, nanti takutnya sudah dipasang performa mesinnya lemot atau tidak seperti yang diharapkan, tenaganya lembek. Nah, itu bagusnya sih sekalian diganti. Itu kalau untuk harian sih yang KW nggak masalah sih, artinya untuk mendapatkan performa mesin yang maksimal. Nah, kalau misalkan mau yang ori lebih bagus.
Kemudian yang ke-10 yaitu per part ya, full set ya. Per part ini full set ya, full set mesin. Nah, itu tadi ya teman-teman ya, pokok utama yang diganti. Jika misalkan ada lagi selebihnya, itu berarti kita tinggal tambahkan saja. Kalau untuk unit yang kita tangani ini, penggantiannya hanya di komponen yang kita tulis ini ya teman-teman ya. Jadi ini ya teman-teman ya, kurang lebih untuk estimasi pembongkaran R-Eking. Nah, untuk biayanya teman-teman ya, untuk biayanya ini bervariasi harganya. Kalau yang ini kan tadi kita pakaikan yang sedang ya teman-teman ya, yang KW-nya ya lumayan lah, jadi nggak jelek-jelek amat gitu. Kita pakaikan stang seher. Ini tadi stang seher di harga sekitar untuk area di wilayah kita sendiri ya, itu di Lampung itu ya 160.000 ya stang sehernya. Kemudian piston kit kita tadi pakaikan yang NPP tadi sama remer itu kurang lebih piston kitnya sendiri itu di harga kalau nggak salah 180. Ini paket ya, sudah lengkap sama ringnya sama pen pistonnya ya. Kemudian bearing askrek ini kita pakaikan yang original, pokoknya dua ini nggak sampai 100 lah, nggak sampai 100. Remernya di sini 45, preset tangnya di sini 30.000 preset tang sama bearing ya teman-teman ya. Itu kemudian lem tribon ini 13.000, produk kopling ini tergantung teman-teman. Kalau misalkan mau yang bagus harganya kayak kalau nggak salah di atas 100.000. Tapi kalau ini konsumennya minta itu yang sedang aja ya, yang sedang aja itu sekitar 55.000. Oli mesin tinggal pakainya oli apa, misalkan pakai Yamalup ya, Yamalup misalkan 45.000 per pak full set ini. Tinggal macam-macam harganya, itu kita estimasikan saja di 30.000 ya, itu full set ya teman-teman ya. Tinggal kita tambahkan misalkan lain-lain bensin ya, bensin untuk nyuci mesin misalkan, 13.000, tinggal kita tambah jasa. Lah teman-teman, ini kita akan jumlahkan ya, estimasi untuk bongkar mesinnya aja itu R-Eking jika misalkan dilakukan penggantian itu berapa sih gitu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman misalkan nanya stang seher pakai barang ori semua bang, stang seher R-Eking itu kalau nggak salah satu set loh ya, kalau nggak salah itu sekitar 300.000 ya yang asli. Kemudian piston kitnya ini yang ori itu karena oversiznya hanya mentok di 100, jadi untuk selebihnya 100, oversis 100 itu enggak ada teman-teman ya. Tapi kalau misalkan motor teman-teman itu oversiznya masih di bawah 100, itu sekitar 300.000 juga piston kitnya ya teman-teman ya. Bearing askruk ini ori, sudah ori ya teman-teman ya. Ini 6304 sama 6305 itu kita pakaikan yang punya Vega ya, karena motornya motor harian. Jadi mohon maaf kalau misalkan teman-teman nanti punya prediksi sendiri, oh pakai ini, jangan pakai Vega, harus pakai ini, monggo silahkan. Cuman kita aplikasikan ini hanya motor harian ya, motor harian. Jadi silahkan selera teman-teman, selagi itu hasilnya oke, menurut saya nggak masalah, tinggal tergantung konsumennya mintanya seperti apa, seperti itu ya. Kemudian ya itu aja ya teman-teman ya. Coba kita akan hitung estimasi totalnya itu habis berapa. Nah oke teman-teman, kita sudah dapatkan angkanya ya teman-teman. Kita sudah dapatkan angkanya di 821.000 itu untuk total biaya bongkar mesin R-Eking. Itu pakainya pistonnya yang sedang, stang sehernya yang sedang. Jadi teman-teman misalkan estimasinya sekian, berarti
kita takutkan ada pembengkakan ya, biaya tak terduga. Jadi mungkin siapkan anggaran di 1 juta lah istilahnya, sisa kan ya dikembalikan lagi ke teman-teman. Artinya untuk gambaran teman-teman, kalau misalkan bongkar mesin terus yang diganti seperti ini, estimasi biaya itu total kurang lebih 821. Itu ada kurangnya ada lebihnya teman-teman ya. Teman-teman jangan berpatokan harga estimasi di sini, karena beda area beda harga ya teman-teman ya. Jadi beda area beda harga. Nah, di tempat saya di Lampung ini kurang lebih estimasi habis sekian, karena sebelum kita lakukan pembongkaran itu konsumen nanya dulu biasanya, Mas habisnya berapa, seperti itu. Jadi kita bikinkan simulasi kurang lebih seperti ini. Jadi untuk bongkaran mesin air racking kurang lebih di 821, ini bisa lebih bisa kurang ya teman-teman. Jangan berpatokan di sini, jangan berpatokan simulasi ini, karena beda tempat beda harga beda jasa, ya yang jelas seperti itu. Nah itulah tadi ya teman-teman ya, estimasi untuk biaya bongkar mesin air racking. Kiranya video saya dapat bermanfaat bagi teman-teman, tapi kalau misalkan nggak bermanfaat ya jadikanlah hanya sekedar hiburan semata. Terima kasih buat teman-teman, kita sudah hitungkan estimasi biaya pembongkaran mesin air racking. Kalau ada salah-salah kata, kalau ada kurang saya mohon maaf gitu ya teman-teman ya. Terima kasih, istimewir, mantap.